Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama channel Adi Ceper ya. Hai. Oke, jadi sekarang kita kedatangan mobil Toyota Innova ya, yang keluhannya bocor minyak power steering. Ya, sudah kita cek, ternyata kebocorannya di bagian pompanya ya, pompa power steering. Jadi ini dia kebocorannya. Nampak jelas ada rembesan-rembesan minyak power steering ya. Jadi keluhan konsumen tiap seminggu sekali harus tambah minyak power steering, karena minyak power steering berkurang terus ya, bukan berterus kurang. Jadi ini dia Innovanya, sangat cantik, sangat mewah menurut saya, karena saya belum punya mobil ya. Oke, langsung saja, gerak cepat, langsung kita buka pompa power steeringnya ya. Jadi buat kalian juga bisa bekerja di rumah tanpa ribet dan sangat simpel cara pengerjaannya ya. Tinggal kita buka kayak gini, langsung kita cabut. Dah, bau-baunya ada dibuka tadi, dah dibuka dari kipas juga. Ini dia pompa power steeringnya ya. Jadi kalau sudah kayak gini, sudah kita cabut, minyaknya ditampung dulu agar tidak berselemak di lantai ya. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Jadi udah kayak gini, kita tampung dulu kayak gini minyak power steering yang lamanya kita buang. Nanti kita cuci bersih dulu, baru kita pasang balik. Sangat jorok pompanya ya, karena terjadi kebocoran di situ. Jadi semakin hari semakin nempel debunya, jadi semakin hari semakin bocor, semakin kotor ya. Biarpun kita dosmir, kita cuci bersih, karena ada kebocoran tetap lengket debu ya. Oh, udah bergerak ya. Oh, mak dah kotor kali ya, dah kayak gini ya. Jadi langsung saja kita kita kasih mandi dulu dia ya. Kita buka dulu baut 12 kelilingnya dulu. Setelah itu baru kita bongkar pelan-pelan ya. Jadi akibat kebocoran kayak gini, faktornya o-ring yang di dalam komponen pompa power steering sudah keras ya, atau sudah mati karet. Jadi sudah layak diganti. Faktor usia juga pengaruh, faktor sudah nggak tahan panas lagi juga pengaruh ya. Oke, sama-sama kita lihat cara kerjanya atau cara bongkar pompa power steering ya. Mungkin bagi saya sudah terbiasa, sudah berpengalaman, sudah enteng cara bukanya. Jadi buat kalian juga bisa perhatikan dan juga bisa belajar di video-video yang saya bagikan. Oke. Jadi setelah kita buka kayak gini, baut 12 nya 4 biji, baru terbuka komponen-komponennya ya. Jangan lupa juga dicuci semua komponen-komponennya. Jadi kayak gini sudah terbuka semua, langsung saja kita lihat sama-sama. Ini dia bagian dalam pompa power steeringnya ya. Dia sangat kotor ya. Jadi di dalam komponen-komponen ini ada o-ring yang sudah keras ya. Ini cateringnya. Ini yang hitam ini ada juga o-ringnya ya. Ini o-ringnya, o-ring besar, o-ring kecil. Jadi di bagian ini juga harus kita cuci. Ini baut-bautnya dan sirip biji labu ya. Kami bilang sirip biji labu, mungkin di bagian teknik ada namanya masing-masing. Jadi ini jangan terbalik juga, ada titiknya ya, yang bagian titik ke atas. Oke. Yang ini juga ada tandanya, ada titiknya juga. Jadi titik ini tetap harus ke atas ya.
nampak jelas. Jadi sealnya yang membuat kebocoran harus diganti. Ini tabungnya juga harus kita cuci. Di bagian bawah tabung ada o-ringnya juga. O-ring ini harus kita ganti juga ya, karena semua o-ring itu satu paket kita beli. Oke. Nah, di sini ada seal as pompa power steering ya. Jadi seal ini yang membuat kebocoran juga. Oh, kotor sekali ya. Jadi nanti kita lihat sama-sama setelah saya cuci ya. Oke, barang-barangnya sudah sampai semua. Jadi ini namanya seal pompa power steering ya. Seal ini harus kita ganti juga. Jadi penyebabnya seal ini keras karena akibat panas ya. Nah, ini dia seal baru. Jadi o-ring-o-ringnya, ini o-ring yang lama sudah keras, sedangkan o-ring yang baru kenyal sekali ya. Ini masih lembek ya, masih yang baru. Ini yang lama, ini yang baru, kenyal sekali kan. Jadi o-ring besar, o-ring kecil harus diganti semua ya. Packingnya juga ada satu, harus diganti juga. Ini sirip biji labunya jangan sampai terbalik ya, jangan sampai hilang satu, nggak mau pompa nanti minyaknya ya. Jadi waktu pembongkaran harus dilihat juga, diperhatikan berapa biji ya. Jadi ini pompa rumah pompanya, jadi o-ring-o-ringnya harus kita ganti. Ini sudah kita cuci bersih ya, sudah kinclong. Hai, sudah nampak dia siapa. Kalau yang tadi apakah dia Toyota apa bukan, nggak tahu kita ya. Jadi sudah kayak gini, sudah kita cuci bersih ya. Jadi kalau misalnya kita cuci bersih kayak gini, konsumen pun agak senang melihatnya ya, karena mobil dia sudah bersih. Pompanya sudah bersih kita cuci ya. Oke, nah ini dudukan seal pompa power steering ya. Nah, ini asnya juga harus diperhatikan, digores kayak gini ada apa-apa, ada goresan apa enggak ya. Jadi di getrek ini jangan sampai terbalik juga. Nah, titiknya tetap mengikuti titik ke atas. Oke, jangan sampai terbalik, bisa saja nggak memompa minyak power steeringnya. Jadi ini dia komponen-komponen baut-bautnya sudah kita buka semua. Langsung saja kita pasang ya. Oke, barang-barangnya sudah saya siapkan. Oh, saya kasih nampak dulu saya kasih mundur ke sana sedikit biar nampak jelas ya saat pemasangannya. Jadi sudah kita susun rapi kayak gini, langsung saja kita pasang. Oke. Jadi langkah utama yang harus kita pasang adalah seal. Sealnya kita taruh rapi, baru kita ketok pakai palu pelan-pelan. Oke, sampai mentok ke pembatas sealnya. Jadi jangan sampai kelewatan ketok, hancur seal ya. Oke, sealnya sudah kita pasang. Jangan lupa di permukaan atasnya juga kita oleskan lem ya. Untuk lemnya kami biasa memakai merek lem Bosil ya. Jadi lem Bosil ini saat keras bisa menjadi karet juga. Oke. Nah, setelah itu baru kita ambil polinya, baru kita pasang as kayak saya colok kayak gini. Kita pasang as polinya secara pelan-pelan. Jadi setelah kita pasang kayak gini, kita putar-putar juga apakah ada kesat atau enggak ya. Jadi langsung saja kita pasang o-ringnya, o-ring di ketreknya ya. Jadi o-ring besar satu, o-ring kecil satu. Oke, langsung saja. Mungkin agak sedikit kurang jelas videonya, maksudnya gambarnya.
langsung saja kita percepat videonya, kita gerak cepat ya. Haha. Oke, setelah kita pasang kayak gini, baru kita pasang tutup atasnya ya. Jadi harus pelan-pelan karena bisa saja terpeleset packingnya ya. Packingnya juga harus diperhatikan, karet-karetnya agar tidak terpeleset ya. Jadi setelah kita pasang tutup atasnya, cover atasnya, langsung saja kita kunci pakai baut 12 ya. Baut 12 nya ada 4 biji. Jadi sekarang saatnya kita ikat dulu baut yang 12 4 biji itu, baru kita ganti o-ring ya, o-ring yang di tabung minyak power steering. Jadi setelah kita pasang kayak gini, langsung saja kita tempel ke mobil. Setelah kita pasang ke mobil, di sana baru kita pasang selang-selangnya, baru kita isi minyak ya, baru kita pasang tali kipasnya. Setelah kita pasang semua, udah rapi kita pasang di mesin, baru kita isi minyak, kita cek kebocorannya ya. Baru setelah itu kita hidupin mobil barang 5 menit atau sampai kurang lebih 10 menit. Kita lihat sama-sama. Saat sudah hidup mesin, kita cek dulu ada kebocoran apa enggak, baru kita vonis mobilnya sudah aman ya, tidak ada kebocoran lagi. Nah, sekarang kita ikat dulu baut 12 nya. Kita ikat secara merata, jangan sampai kuat sebelah, jadi packingnya bisa pecah. Kalau misalnya mereng, kita ikat secara serentak. Oke. Nah, kita ketok dulu kayak gini. Kalau misalnya nggak usah diketok, kita ikat di bais bisa juga, karena saya sudah terbiasa bongkar. Saya ketok kayak gini ya, satu orang pegang, satu orang ikat. Oke. Jadi jangan lama-lama, kita ikat cepat-cepat terus kayak gini.
Langsung saja sekarang saatnya pemasangan tabung ya. Setelah kita ikat kayak gini, kita putar dulu apakah ada kesat, ada ngisapannya apa enggak. Jadi waktu kita putar di minyak bagian masuk tetap ada hisapannya ya. Jadi cara cek hisapannya, kita taruh dulu jempolnya ditutup di lubang hisapannya, apakah ada disedot apa enggak. Oke. Nah, di bagian tabungnya juga jangan lupa kita kasih lem ya. Kita taruh lemnya juga agar untuk antisipasi kebocorannya lagi. Walaupun o-ring udah kita ganti baru, tetap kita taruh lemnya ya. Oke, mungkin agak sedikit nggak nyaman kita lihat video kayak gini ya. Maksudnya nggak terlalu jelas, mungkin kameramennya juga nggak kurang ke atas ya. Jadi harusnya dia ditaruh di atas bangku HP-nya atau kayak mana ya, saya pun kurang semangat lihatnya. Oke, langsung saja kita pasang tabung minyak power steering ya. Nah, setelah kita pasang tabung minyak power steering kayak gini, di bawah jangan lupa juga dicek dulu baut-bautnya, baut kelilingnya apakah sudah terikat semua atau belum. Jangan sampai saat pemasangan ke mesin terlepas, bisa saja masuk ke dalam tali kipas atau putus tali kipas, dan bisa juga lepas polinya masuk ke radiator atau terhantam ke benda-benda lain yang ada di mesin. Oke. Jadi ketelitian kerja juga harus diperhatikan, keselamatan kerja juga harus diutamakan. Oke. Buat sahabat-sahabat bisa juga belajar di video-video yang sudah saya berikan, yang sudah saya upload sebelumnya ya. Buat anak-anak PKL juga bisa belajar di video-video saya. Jadi banyak tutorial yang saya upload, yang saya berikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat buat kalian selama masa pandemi COVID-19. Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Mau PKL pun mungkin agak susah ya. Jadi di tabung minyak power steering ada 2 biji baut ya. Jadi bautnya diikat di bagian lubang poli tali kipas ya. Di belakangnya juga ada baut 12. Oke. Nah, kayak gini sudah naik ke mesin, tinggal kita ikat selang-selangnya ya, kayak saya bilang tadi, ikat kuat baut selangnya, selang masuk selang keluar minyaknya juga. Jadi setelah kita pasang kayak gini juga harus kita putar dulu apakah ada mentok atau tidak. Oke, langsung saja mobilnya sudah hidup. Kita cek kebocoran seperti yang saya bilang tadi, barang 15 menit atau 10 menit baru kita kasih lepas ke yang punya mobil ya. Oke, sudah kinclong ya, sudah bersih, sudah kita cuci bersih, mesin sudah hidup. Sekarang saatnya kita lepas ya. Oke, mobilnya pun sudah jalan, sudah normal, tidak ada kebocoran lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.